Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Yolanda Yanuharto, kelas DD EL 40-20 dengan nomor NPM 20111003. Di video kali ini saya akan mempresentasikan bab 1 yang berjudul materi tentang humas dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti SE MSI. Video ini dibuat untuk memenuhi UAS Public Relation. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kita memahami gambaran secara umum tentang materi tersebut. Pada abad 21, ditandai dengan era global yang di dalamnya terdapat kemajuan berbagai bidang di masyarakat, baik seni ekonomi, politik, budaya teknologi, ilmu pengetahuan maupun industri, yang mengelompokkan manusia dalam beberapa kelompok masyarakat. Untuk mewujudkan kerjasama yang baik, diperlukan soft skill yang baik, yang salah satunya ditunjang dengan upaya seseorang dalam menyampaikan pesan dan meyakinkan orang lain terhadap pesan yang disampaikan. Proses inilah yang menjadi dasar hubungan masyarakat atau yang dikenal juga sebagai public relation atau PR. Baik, selanjutnya sejarah dan perkembangan public relation atau PR. Di sini kita akan membahas 4 poin. Yang pertama, mengenal istilah PR. Yang kedua, asal mula istilah humas. Yang ketiga, perkembangan PR di Indonesia. Dan yang terakhir, perkembangan PR di dunia. Langsung saja kita membahas untuk poin yang pertama, mengenal istilah PR. Istilah PR atau Public Relations atau yang biasa disingkat dengan PR secara umum dikenal dengan hubungan masyarakat yang disingkat humas. Istilah PR baru dikenal pada abad ke-20, tetapi gejalanya sudah tampak sejak abad-abad sebelumnya, bahkan sejak zaman primitif. Unsur dasarnya adalah memberikan informasi, membujuk, dan mengintegrasikan khalayak dalam kehidupan masyarakat. Hubungan yang diharapkan adalah hubungan yang harmonis antara kedua belah pihak. Pada zaman purba, orang berinteraksi dengan orang lain yang berjauhan tempatnya melalui tanda-tanda seperti asap, api di atas gunung, atau tabu-tabuhan untuk memberitahukan sesuatu kepada orang lain atas dasar memelihara hubungan baik dengan sesamanya. Peradaban Mesir kuno. Para ulama merupakan pakar opini publik dan persuasi. Mereka menggunakan karya seni dan sastranya dalam bentuk piramid, obelisk, candi, sphinx, ataupun patung-patung yang memberikan kesan kepada publik mengenai keagungan dan pentingnya raja, alim ulama, dan para pemimpin lainnya. Sejarah pun telah mencatat hal-hal berikut. Iskandar Agung telah mengimpor gagasan tentang ketuhanan dari timur ke Yunani. Dialah orang barat pertama yang menyebut dirinya Tuhan. Sementara itu, Kaisar Romawi telah menggunakan muslihat ini untuk menyucikan kekuasaan politiknya melalui lambang ketuhanan. Selanjutnya, prinsip public relations telah dilakukan oleh orang-orang Yunani dan Romawi dengan dasar-dasar vox populi atau suara rakyat dan republika atau kepentingan umum. Pada zaman keemasan negaranya, Olympic Games, Dionysian Festivals, dan upacara keagamaan lainnya telah menggalakkan saling tukar pendapat dan perkembangan semangat dan kesatuan nasional. Selanjutnya, kota-kota di Yunani. Semakin mencerminkan opini publik, para pemimpin semakin sadar akan hubungan mereka dengan rakyatnya melalui apa yang sekarang disebut public relation. Demikian pula, orang-orang Romawi telah memiliki konsep opini publik dan public relations melalui Pontifex Maximus atau Imam Agung. Pada abad pertengahan, suatu langkah maju dalam kegiatan public relations terlihat pada yaitu timbulnya perselisihan dagang yang disebut gilda di Eropa. Gilda saat itu merupakan organisasi yang anggotanya terdiri atas orang-orang yang bermata pencaharian sama. Dalam organisasi ini, mereka memilih pengurus dan menentukan peraturan yang dapat menjamin ketentraman bersama dalam bidang perniagaannya. Perkumpulan dagang tersebut bertujuan membatasi persaingan dari dalam dan menolak persaingan dari luar, berusaha meningkatkan hasil produksinya kepada publik dengan mengadakan penerangan atau pemberitahuan kualitas, faedah, dan manfaat barang produksinya.
Ivy Lee. Sebagian orang menganggap bahwa penemu public relations modern adalah Ivy Lee, karena ia telah menerbitkan buletin yang berjudul Public Relation in New York secara reguler pada tahun 1921. Selain itu, ia juga membuat 2 petunjuk penting sebagai fungsi humas. Nama Ivy Lee telah dikenal masyarakat luas berkat jasa yang diberikannya pada perusahaan kereta api, yaitu Pennsylvania Railroad. Selanjutnya, poin yang kedua, asal mula istilah humas. Yang pertama, menurut More tahun 2004, istilah hubungan dengan masyarakat mencakup hubungan dengan masyarakat luas, baik melalui publisitas, khususnya fungsi-fungsi organisasi dan sebagainya berkaitan dengan usaha menciptakan opini publik dan citra yang menyenangkan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, menurut Kasali tahun 2005, public relations merupakan pendekatan yang sangat strategis dengan menggunakan konsep-konsep komunikasi. Pada masa mendatang, public relations diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Pemerintah AS mempekerjakan 900 karyawan di bidang komunikasi yang ditempatkan di United States Information Agency. Untuk yang ketiga, menurut Abdurrahman tahun 1993, public relation mempunyai 2 pengertian. Pertama, humas dalam arti sebagai teknik komunikasi atau technique of communication. Kedua, humas sebagai metode komunikasi atau method of communication. Dan yang keempat, yang terakhir, menurut Jeff Keynes 1991, istilah konsep public relations berkenaan dengan kegiatan penciptaan pemahaman melalui pengetahuan. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, muncul perubahan yang berdampak. Selanjutnya, poin yang ketiga, perkembangan PR di Indonesia. Sejarah perkembangan public relations di Indonesia, public relations mengalami sejarah yang cukup panjang di Indonesia. Perkembangan tersebut secara konseptual dimulai pada tahun 1950-an atau lebih tepatnya pertengahan abad ke-20. Ditandai dengan berdirinya sebuah organisasi humas pada Pertamina atau perusahaan minyak negara untuk pertama kalinya. Saat itu Pertamina membentuk divisi hubungan pemerintah dan masyarakat atau Hubmas. Kemudian divisi itu berperan penting dalam membangun komunikasi antara perusahaan dengan relasi bisnis, klien, dan berbagai perusahaan baik BUMN, swasta maupun asing. Sejarah perkembangan public relations di Indonesia berikutnya ditandai dengan pembentukan Humas pada jajaran kepolisian pada tahun 1954. Berikutnya pada tahun 1970-an, Humas juga dibentuk di berbagai instansi pemerintah serta perusahaan swasta. Istilah humas sebagai public relation sendiri sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan apabila dikorelasikan dengan state of being. Akan tetapi istilahnya menjadi tidak sesuai jika kegiatan tersebut hanya berhubungan dengan masyarakat di luar organisasi, misalnya dalam melakukan press release ke media, jumpa pers, dan sebagainya. Menurut Rosadi Ruslan, perkembangan public relation di Indonesia terbagi ke dalam 4 periode. Yang pertama, tahun 1962. Pada tahun ini, Presidium Kabinet PM Juanda memberikan instruksi kepada semua lembaga pemerintahan di Indonesia untuk membentuk divisi humas secara resmi. Kehumasan dinas pemerintah tersebut memiliki tugas khusus. Secara garis besar, tugasnya adalah mengikuti tahapan pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan sampai dengan pelaksanaannya. Di samping itu, divisi humas juga mempunyai tugas taktis yang terdiri dari memberi informasi, memberi motivasi, serta melaksanakan komunikasi 2 arah agar tercipta suatu citra dari lembaga tersebut. Yang kedua, tahun 1967 hingga 1971. Sejarah perkembangan public relations di Indonesia berikutnya terjadi pada kurun waktu antara 1967 sampai 1971. Ditandai dengan dibentuknya Bako Humas atau Badan Koordinasi Kehumasan. Tugas dari badan ini adalah mengawal dan mengikuti kegiatan pembangunan oleh pemerintah, khususnya dalam bidang kehumasan dan penerangan. Di samping itu, Bako Humas juga bertugas melakukan pembinaan khusus serta pengembangan dalam profesi tersebut. Kemudian pada tahun 1967 didirikan Bakor atau Koordinasi Antar Departemen Humas atau Lembaga Negara. Akan tetapi di tahun 1970 hingga 1971 nama Bakor pun berubah menjadi Bako Humas atau Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintahan.
Perubahan nama ini diatur dalam Surat Keputusan Menpen nomor 31 garis miring KEP garis miring Menpen garis miring tahun 1971. Adapun anggota Bako Humas sendiri adalah lembaga negara, Departemen Humas, dan juga BUMN. Berbagai anggota Humas tersebut bekerja sama dalam integrasi, koordinasi, dan juga sinkronisasi di dalam kinerja penerangan serta kehumasan. Yang ketiga, tahun 1972 hingga 1993, periodisasi perkembangan public relations di Indonesia terjadi pada tahun 1972 sampai 1993. Ciri utama dari perkembangan tersebut adalah mulai muncul public relations di kalangan profesional lembaga swasta. Dan yang terakhir, tahun 1995 hingga sekarang. Selanjutnya adalah periode perkembangan sejak tahun 1995 sampai sekarang, di mana public relations mulai berkembang pada kalangan profesional, khusus swasta, khususnya di bidang industri pelayanan jasa. Poin yang keempat dan yang terakhir, yaitu perkembangan PR di dunia. Sejarah perkembangan public relations di dunia. Berbicara mengenai public relations di dunia, tidak bisa lepas dari nama Ivy Lee sebagai salah satu tokoh yang digadang-gadang sebagai pelopornya. Tepatnya pada tahun 1906, Ivy Lee berhasil mengatasi kemerosotan di salah satu industri batubara Amerika. Karena keberhasilan tersebut, ia pun mendapatkan julukan sebagai The Father of Public Relations. Tidak hanya Ivy Lee, ada juga beberapa tokoh public relations yang lain tidak kalah penting seperti T.J. Ross, Paul Gere, Eric Johnson, Carl Boyce, Arthur W. Page, dan juga Verne Bennett. Benih-benih public relations di dunia sendiri sesungguhnya tidak bisa lepas dari sejarah dunia, khususnya mengenai temuan tulisan yang membuat proses komunikasi serta persuasi menjadi berubah. Bahkan pada saat Mesir kuno, opini publik mulai dipertimbangkan. Hal itu berlanjut saat era Yunani kuno yang memiliki kebiasaan bertukar pendapat, sehingga hubungan dengan masyarakat pun menjadi lebih erat. Sementara dasar dari fungsi humas sendiri mulai ditemukan saat terjadinya revolusi Amerika. Meski sebenarnya setiap masa atau periode mempunyai cara tersendiri dalam menciptakan opini serta mempengaruhi publik guna mengembangkan organisasi, meski demikian, sejarah tercatat bahwa di Amerika, sejarah public relations sudah ada sejak 1850-an. Berikutnya, sejarah public relations dunia terbagi menjadi beberapa tahapan masa, yakni yang pertama tahun 1700 hingga 1800. Periode ini juga dikenal dengan public relation as non-organized activity. Pada masa ini, public relations hadir dalam aneka kegiatan namun tidak terstruktur dengan baik. Terlebih lagi, pada masa-masa ini banyak upaya persatuan rakyat dalam rangka meraih kebebasan dari perbudakan bahkan kolonialisme yang tengah melanda dunia. Adapun kegiatan yang mewarnai public relations pada masa ini adalah kegiatan-kegiatan kecil, misalnya pidato, korespondensi, hingga pertemuan khusus. Di periode satu ini, juga ada banyak deklarasi kemerdekaan yang menjadikannya dijuluki Public of Dependence. Public relations menyangkut suatu bentuk komunikasi yang berlaku untuk semua organisasi atau non-profit, komersial, public, privat, pemerintah, swasta. Artinya public relations jauh lebih luas ketimbang pemasaran dan periklanan atau propaganda dan telah lebih awal. Dewasa ini, public relations harus berhadapan dengan fakta yang sebenarnya, terlepas dari apakah fakta itu buruk, baik, atau tanpa pengaruh yang jelas. Karena itu, staf public relations dituntut mampu menjadikan orang-orang lain memahami suatu pesan demi menjaga reputasi atau citra lembaga yang diwakilinya. Sekian untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita terhadap apa itu public relations. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.